sebelum pelajaran Guru akan mulai ya. Untuk seperti biasa kita akan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Jurusan Sebelum masuk ke materi, Pak Guru akan absen dulu ya. Iya Pak. Ahmad Faujan, Hadir. Amelia Agustin, Hadiro. Andiro, Delia Mutiara, Hadiro. Della Febrianti, Hadiro. Delina, Hadiro. Dili Triawan ya, Dinda Puspitasari, Hadiro. Erni Komalasari, Hadiro. Jasmine, Hadiro. Krisna Hadir, Nitya, Pak. Nazrin Ilham, Hadir. Anissa Lia Atika. Oke, Pak Guru sebelum masuk materi, Pak Guru akan bertanya apa yang dimaksud dengan ukhuwah. Ayo, siapa yang ukhuwah adalah saudara. Siapa yang di masyarakatnya sering sebutkan contoh persaudaraan di lingkungan masyarakat, coba. Gotong royong. Gotong royong. Terus apa lagi? Apa kamu punya teman di rumah? Ada. Dalam bertemanan ini kira-kira kamu saling kasih sayang atau saling bertengkar? Ini namanya ukhuwah ya, persaudaraan. Oke, kita akan bahas materi tentang ukhuwah Islamiyah. Kamu sudah Pak Guru jelaskan tentang materi pembelajaran yaitu Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-10 ya. Silakan. Kita akan ulangi materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kita akan ulangi lagi ya pembahasan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Nah, di sini Pak Guru akan jelaskan ya. Pembelajaran pada materi kali ini yaitu kompetensi ini adalah kita akan menghayati dan mengamalkan ajaran agama ya yang kita anut. Kemudian yang kedua, menghayati dan mengamalkan dengan perilaku jujur ya, jujur, disiplin, santun. Kemudian kita peduli, gotong royong, kerja sama, toleransi dan damai. Kemudian bertanggung jawab, responsif dan proaktif ya. Kemudian kompetensi inti yang ketiga adalah kita akan memahami, menerapkan, menganalisis dan pengetahuan faktual ya. Kemudian konseptual, prosedural dan metakognitif ya, berdasarkan rasa ingin tahu. Kemudian untuk kompetensi inti yang keempatnya adalah kita akan mengolah materi seperti bahan kita akan olah dan kemudian kita akan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Oke, silakan. Sekarang itu tentang kompetensi inti ya. Kemudian kompetensi dasarnya adalah yang pertama adalah kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat berapa tadi? 10. Ayat 10 ya. Dan ayat 12 ya, 10 dan 12 ya. Mendemonstrasikan hafalan. Tentunya kita setelah membaca kita harus bisa menghafal. Kemudian apa? Menyajikan hubungan antara kualitas ya, keimanan dengan kontrol diri ya, yaitu apa? Yaitu persaudaraan. Apa itu persaudaraan? Ukhuwah. Sesuai dengan apa yang ada dalam ayat Al-Hujurat ayat 10. Oke, kita akan baca dulu ya. Allah.
kepada isi kandungan ayat. Ya. Ada beberapa kandungan ayat tersebut. Silakan untuk kita pahami, siapa yang membaca? Saya, Pak. Oke, silakan. A. Ayat ini merupakan rangkaian ayat akhlak yang harus menjadi landasan dalam menata keluarga dan masyarakat. Ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan setiap orang. Jika ayat sebelumnya, ayat 9, ada perintah untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok yang bertengkar, ayat ini memberikan landasan mengapa hal itu perlu dilakukan. Oke. Selanjutnya yang B. Saya, Pak. Ya, silakan. Sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan antara sesama orang beriman. Ini, kondisi tersebut belum tercapai karena mayoritas umat laksana menjadi mainan pihak lain. Banyak faktor yang melatar belakangi, antara lain masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Termasuk juga sebagian umat yang masih berkutat dalam masalah suhiyah, sehingga melupakan masalah yang pokok atau substansi. Oke, lanjut. Saya, Pak. Nah. Ukhuwah Islamiyah jangan sampai dimaknai secara sempit sehingga dalam tata pergaulan Tidak lain dan tidak bukan antara sesama orang beriman adalah saudara, kemudian apa? Secara pasti antara sesama adalah bersaudara. Kemudian tidak menginginkan terjadinya hal-hal yang apa namanya? Yang telah dijalin dengan baik, yang merusak persaudaraan. Tidak boleh merusak persaudaraan. Kemudian ukhuwah Islamiyah ini harus jadi secara kokoh. Nah, dan jangan memaknai ukhuwah ini secara sempit, harus secara luas internasional ya. Kemudian Islamiyah bersanding erat dengan ukhuwah yaitu apa? Persaudaraan sesama bangsa ya. Kemudian apa? Dipergunakan untuk apa namanya? Bukan hanya persaudaraan satu kandungan, tetapi isyarat yaitu didasari dengan iman atau akidah dan apa namanya? Persaudaraan satu keturunan meski bukan dalam makna yang hakiki. Jadi di sini walaupun berbeda bahasa, bangsa dan negara, warna kulit dan juga warna kulit dan juga gen, kalau misalkan itu ada iman yang sama, di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah saudara kita. Oke. Next. Sekarang kita masuk kepada kegiatan literasi, yaitu kita akan melihat ya. Ya, Pak. Atau membaca ya, mengamati, membaca, menulis dan mendengarkan dan menyimak. Maka perlu baik kelompok ya. Kelompok bahkan baik ini kelompok A ya, ini kelompok B, ini kelompok C. Ya. Siap ya, kelompok A. Nah, untuk kegiatan silakan kelompok A menulis surat Al-Hujurat ayat 10. Silakan ya. Kemudian untuk kelompok B mengartikan surat Al-Hujurat ya. Dan yang C menganalisa terjemahan surat Al-Hujurat. Kelompok A apa tugasnya? Menulis Kelompok B siap. Sekarang silakan Pak Guru kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silakan. Silakan. Siapa yang mau membaca kerjanya? Silakan ya. Silakan untuk berdiri di tulisan yang sudah kalian buat. Silakan. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwatikum wattaqullaha Ya, membacakan terjemahan surat Al-Hujurat ayat 10. Ayo. Ya, berdiri. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Menaimu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Oke. Yang analisis isi kandungan ayat siapa yang sudah? Silakan. Ayo, siapa yang mewakili untuk membacakan? Silakan. Ya. 1. Tentang akhlak. 2. Tentang persaudaraan. 3. Tentang merusak persaudaraan yang telah dijalin dengan baik. 4. Tentang banyak faktor yang melatar belakangi, antara lain masalah kemiskinan, kebodohan, dan Kelompok C, silakan. Siapa yang mau maju? Kalau yang mau membaca ya silakan. 1. Tentang akhlak. 2. Tentang persaudaraan. 3. Tentang merusak persaudaraan yang telah dijalani dengan baik. 5. Tentang banyak faktor yang melanda belakang, antara lain masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. 5. Waspadanya video kebangsaan internasional. Oke, sekarang materi terakhir ya untuk penutup pembelajaran pada siang hari ini, Iya, Pak. pada pagi hari ini ya. Yes. Apa yang sudah kita diskusikan tadi, silakan kalian rangkum ya. Yaitu menulis, setiap siswa wajib menulis ayat surat Al-Hujurat ayat 10 dan Fatihah dan juga analisis Quran. Silakan digabungkan ya, tadi sama kelompok A, kelompok B, kelompok C. Itu setiap siswa harus bisa merangkumnya atau Siap, Pak. langsung. Siap? Siap. Silakan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Sekarang silakan untuk tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok A, sini Pak Guru akan kasih nilai. Ya. Terima kasih ya. Ini tugasnya Pak Guru nilai 100 ya. Kelompok B juga nilai 100. Oke, silakan untuk kalian besok masing-masing siswa di rumahnya masing-masing. Oke, dari awal sampai akhir. Dan Pak Guru peringatkan, jadi persaudaraan itu harus kita jalin di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, bangsa dan negara, bahkan internasional. Karena kita adalah seorang muslim ya. Kalau kita memiliki iman, kita memiliki syahadat, maka seluruh dunia kalau itu beriman dan mereka bersyahadat itu adalah saudara kita. Maka dimanapun kapanpun cirinya bersaudara. Kalau kita bertemu ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memuliakan para ulama, kemudian menghormati orang tua. Kalau orang tua sedang berjalan, kamu jangan mendahului. Kalau mau mendahului, kamu ucapkan permisi atau nuhun. Kalau sesama seumuran, sesama sebaya, saling menghargai. Kamu menghargai teman perempuan, perempuan menghargai laki, pendapatnya temannya harus dihargai. Kemudian kalau sesama yang di bawah atau kepada yang lebih muda dari kita, harus menyayangi adik-adik kelas kamu yang di SMP, yang di SD, harus kalian sayang. Kalian harus bisa membinanya, membimbingnya supaya mereka melanjutkan sekolah tinggi seperti kalian sekarang sudah sekolah. Bersedia kalau? Oke, silakan untuk ditutup doa ya, untuk mengawali doa. Mohon maaf dari awal sampai akhir Pak Guru, barangkali ada kekurangan penyampaian materi dari Pak Guru, mohon dimaafkan. Dimaafkan tidak? Oke, Pak Guru tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.